Oke, jadi di video kali ini kalau kalian lihat banyak makanan di sini dan saya lagi pegang S23 Ultra karena kita lagi foto produk-produk menu produk yang ada di District Cafe. Cuman bukan saya yang foto karena saya bukan ahlinya, jadi nanti ada Ko Albert namanya yang bakalan fotoin kita pakai kamera profesional. Cuman saya challenge lagi si Ko Albert untuk pakai S23 Ultra untuk lihat gimana kalau misalkan dia digunakan untuk foto produk. Apakah bagus juga? Langsung aja kita lihat sama-sama. Nanti kita coba pakai S23 Ultra gue ya. Okay. Jadi gimana perbedaannya kalau misalkan pakai kamera sama HP. Karena kalau misalkan value-nya seharusnya lebih mahal ini ya. Malahan ya. Malahan. Cuman kan tetap menurut saya kameranya smartphone itu nggak bakal bisa gantiin kamera full frame. Betul. Karena sensornya udah beda. Oke, mau coba sekarang gue? Mungkin gue. Jadi mungkin kita coba pakai mode 200 megapiksel sama mode Pro-nya kok. Ini gue. Karena tadi saya udah nyoba dan hasilnya di tangan saya itu busuk sekali ya. Mode apa ini? Ini mau coba mode auto dulu aja gue coba gue. Auto dulu. Jadi nggak usah pakai mode Pro. Nah ini di resolusi 200 megapiksel. Sorry saya pakai kacamata karena lagi sakit mata. Wah. Ini kalau teknik ini namanya apa gue? Ini angle 45. Kalau yang agak atas tadi? Flat lay. Flat lay. Yeah. Oh, oke. Nah, itu untuk hasilnya, cuman dia jadinya langsung di processing image-nya gue. Jadi kalau dilihat dia emang Samsung banget warnanya. Sekarang pakai yang Coba 50 megapiksel dulu gue. Kita coba bandingin. Oke. Hasilnya kayak gini. Oh, dia ada image processing-nya ya. Sama nggak gue? kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama ya. Oke, sekarang kita coba pakai mode autonya kok. Jadi kalau misalkan HP itu pasti mode autonya yang itu kok, yang 12 megapiksel karena dia di binding. Ya. Bentar, kita geser aja. Pakai lensa yang sama, tapi kita pakai resolusi yang beda. Jadi ada resolusi autonya 12 megapiksel, 50 sama 200 megapiksel. Wah. Menurut Ko Albert sama kamera tadi bagus mana? Menurut saya masih bagus kamera. Masih bagus kamera, setuju sih ya. Iya, karena ukuran lensanya ada beda. Beda. Ukuran sensor juga beda. Wah, ini kalau mau pakai mode Pro dia langsung gelap ya. Langsung gelap, tapi tetap pakai telefoto. Tetap pakai telephoto. Supaya lebih padat. Oke. Jadi kalau kita pakai wide nanti hasilnya lebih cekung. Harus ngezoom banget ya, harus ikut Nggak maju. bisa ngezoom juga, karena kalau kita ngezoom tetap cekung. Kalau kita telefoto kita lebih padat hasilnya. Oh iya benar-benar. Nah gini kita bisa atur ISO. Biasa kita pakai di 800, shutter speed 1/125 biar nggak shaky. Sama ini fokusnya bisa diatur juga ya. Bisa. Jadi ada garis bantunya ya, iya, warna hijau itu yang fokus ya berarti ya? Ini memudahkan banget buat orang-orang yang kurang terbiasa moto. Oke. Bagi kalau kayak saya sakit mata gini ya, malah nggak tahu belum fokusnya di mana nanti. Nah ini white balance juga perlu diatur, apalagi kalau formatnya bukan RAW. Oke. Karena yang bagus di mana kok? Kalau saya biasanya di 5300. 5300. Jadi nggak terlalu biru tapi sedikit warm ya. Iya. Kalau foto jangan terlalu biru nanti kesannya kurang ini appetizing gitu. Terus dia juga ada metrinya ya. Jadi Betul. kalau misalkan garis Jadi bantu kalau lah. miring-miring gini. Nah, Oke. Sama tadi udah dicobain sama Ko Albert dan bilang ke saya kalau F-nya nggak bisa di otak-atik. ya. Jadi kelemahannya di situ berarti ya. Kalau mode Pro-nya itu F-nya atau apa sih namanya? Aperturnya ya. Diafragma. Diafragmanya nggak bisa diatur-atur. Coba gue jepret pakai mode Pro. Nah. Oke. Nanti coba kalian nanti bisa lihat hasilnya kayak gimana. Jadi ini pakai mode Pro yang ini yang auto tadi ya. Iya. Kalau saya pribadi nih gue suka yang Pro. Pro betul. Karena bentar. Gak kelihatan. Ini lebih dramatis gitu nggak sih? Jadi lebih kontrasnya dapat gitu lah. Iya, ini sedikit over ya. Sedikit over kayak piringnya ini putihnya apa ya? Over exposure gitu ya. Putihnya jadi kayak kurang detail. Wah. Terus mungkin kita coba minuman kok, tapi minumannya udah cair ya. Atau gini aja deh kok. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen foto produk, tipsnya apa? Tipsnya yang pertama pasti lighting. Lighting. Semuanya malah video itu harusnya lighting. Dan ini sebenarnya bukan kayak gini gue ya. Sebenarnya kita pakai yang speed light. Speed light. Jadi tadi Ko Albert itu pakai speed light yang di sana.
ya, di sana. Tapi karena untuk kebutuhan video si Samsung ini kita pakai continuous light. Jadi kita harus pakai continuous light, jadi harus punya kayak gini yang pertama. Oke. Yang kedua kita harus sedia properti, Properti. sama kita harus belajar komposisi dan cara menatanya gimana. Misal sih nih, yang misal ini kan menu di kita ini ada spaghetti. Ya. Berarti karena ini komposisi dari segi warna apa dari segi rasa? Dari segi warna juga, Warna. terus penataan, maksudnya nggak lurus gini, cuma kita variasi. Oh, oke oke. Terus bentuknya juga macam-macam kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya warnanya kuning, ini warna sayuran hijau, kuning, merah sih ya. Iya. Tapi kemarin memang saya minta, karena saya kan juga order buku menu kok ya. Iya. Terus saya kemarin konsepin kayak gini, nanti editor tolong dikasih. Nah makanya pemilihan warnanya kayak gini, karena ya sesuai konsep. Tapi kalau kalian mungkin nanti ke Ko Albert pengen konsep-konsep yang lain, bisa, aman. Dan satu produknya itu berapa kemarin kok? 150.000. Berapa? 150.000. 150.000 bener. Dengarku 100.000 ya? Kok diskon ternyata enggak, ternyata 150.000. Dan kalau kalian pengen tahu Instagramnya Ko Albert ini ada di Albert Yang Mutu. Itu bagus sih, itu catchy banget namanya, Albert Yang Mutu. Oke kok, terus kalau misalkan kita coba dia untuk flat lay gimana kok? Mungkin satu, kalau rice bowl gini di flat lay harusnya kurang kok ya? Rice bowl masih boleh sih. Masih boleh? Iya. Jadi flat lay itu foto dari atas ya, kayak misalkan kita overhead gitu namanya flat lay, nah itu flat lay. Jadi ada lingkarannya gitu kok ya? Oh iya, ini untuk Ya itu yang buat, nah kayak metering tadi. Cuman memang lebih bagus Pro sih, coba gue tolong gue pakai Pro gue ini kayak, ya ini buat yang males ya, sebenarnya buat yang males otak-atik Pro. Autonya udah bagus, tapi kalau kalian mau otak-atik sebentar pakai mode Pro itu lebih bagus gitu. Ini yang manual mana gue tadi? Manual, yang langsung. Kok hampir sama? beda kayaknya ada yang nggak fokus. Ah ini ngeblur dia, karena manual. Oh ya. Ini. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Ini aja menurut saya udah kayak di image-image yang di Shutterstock yang biasanya dijual itu loh. Dan kalau kalian lihat ini sebenarnya setup kita Ronori, tolong Ri. Nah, kita cuma pakai satu lighting aja di situ. Dan makanya di sini. Terus Ko Albert pakai kayak background. Nah, kayak gini. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian di rumah dan kalian pengen pakai alas-alas kayak gini itu masih bisa gue. Ya, Misalkan ya belajar lighting lah sama properti. Jadi Ko Albert ini bawa wijen sendiri, tepung sendiri. Jadi emang bener-bener tomatnya juga bawa sendiri. Cuman kesusahannya tadi kita moto minuman gue ya. Minuman, betul. Karena kita tadi nggak punya es batu yang fake, karena kita nggak jual yang fake juga di sini. Masih banget. Nggak, maksudnya kalau fotografi itu emang harusnya pakai es batu yang fake gue. Iya. Biar es batunya itu nggak cepet cair. Sekarang kita cobain kok kalau misalkan kita versus ini Samsung S23 Ultra sama kameranya Ko Albert. Nah nanti kita blind test, jadi kita nggak kasih tahu ini hasilnya mana. Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti bakalan kita jawab, gimana ya berarti ya. Nanti kalian blind test dulu, nanti hasilnya akan saya taruh di akhir lah. Jadi kalian tebak-tebakan dulu mana yang pakai S23 Ultra sama mana yang pakai kameranya Ko Albert. Kamera dulu kok. Ini kita pakai continuous light karena menyesuaikan dengan smartphone-nya. Nah ini kita lagi shoot namanya pancake. Padahal bukanya jam 3 sore tapi ada menu pancake ya. Kita nanti buka agak pagian lah. Oke, jadi hasilnya kira-kira gini. Nanti kita coba lihat di file RAW-nya atau file langsungnya. Sekarang kita coba mungkin foto minumanku. Tadi kan dari tadi kita foto makanan. Sekarang kita coba pakai foto minuman. Nah, harus pakai rooster kayak gitu biar lebih cantik. Gak mungkin pakai jeruk purut berarti ku ya? Nggak mungkin. Karena kan karamel macchiato itu nggak ada bumbu jeruk purutnya. Kita pakai properti yang netral aja. Netral aja. Ini apa kok? Gula. Bisa jadi karamel, bisa jadi... Oh ya, ya karena ini untuk foto. Jadi gak peduli, pokoknya warnanya itu harus karamel atau kalau nggak gula. Jadi biar walaupun kalian pakai di situ pakai kecap, asalkan warnanya sama untuk di foto aja nggak apa-apa. Bisa juga kita pakai biji kopi. Oh ya, biji kopi bisa. Biasanya susu juga bisa. Oke. Ya, Karena ini untuk berarti gampangnya menunya apa tinggal di breakdown bumbunya gitu ya. Terus dikasih kayak komposisinya. ada apa bahasa Indonesia ada tempat kayak gitu-gitu. Nah, Niko silakan. Mungkin ada tripsnya kok kalau misalkan penonton sekarang pakai S23 Ultra atau S22 lah, karena sama aja.
trik tipsnya gimana aku settingannya aku? Settingannya ini ISO di ISO-nya 640. 640, shutter speed 1/125. EV itu pokoknya harus 0 ya? Iya, ini EV-nya nggak bisa diganti tadi. Nggak bisa diganti. Dia kayak sebagai apa ya namanya? Kalau misal koko ganti-ganti, nah dia kan berubah sendiri. Dia kayak cuma penanda aja. Kalau minuman kita bisa ambil angle 45 atau 90. 45 atau 90. Wah, bagusan yang 90 sih. Tergantung dari detail minumannya. Kalau misalnya ada detail di atasnya, kita pakai 90. Oh iya. Kalau detailnya di bawah kayak gini, kayak betul. layer gini, Betul. pakai 90. Iya, Tapi 90. kalau di atasnya banyak kayak topping gitu, Pakai 45. pakai 45. Oke. Astagfirullahaladzim. Saya kaget. Ada petir ternyata. Kaget temenan lagi, Bang. Terus Sekarang kita pakai kamera dengan angle yang sama, Bu. Nanti biar penonton kira-kira bisa milih. Wah, suaranya aja beda ya. Suaranya itu satisfying gitu kalau foto. Oke. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya. Karena ini juga udah mau hujan, petir. Dan kalau kalian yang area Malang, tapi di Malang aja aku covernya. Surabaya Malang, mau nggak? Surabaya bisa. Jadi kalau kalian area Malang atau Surabaya bisa follow Albert Yang Moto namanya. Ini hasilnya sih nanti kalian lihat lah ya. Hasilnya ini bagus banget. Itu tadi kalau saya bilang ini kayak mirip yang di Shutterstock itu loh. Jadi bahayanya menu saya nanti masuk Shutterstock dijual orang kan bahaya kok berarti. Bahaya, harus Berarti harus di watermark ya. Watermarknya Distrik 18 atau Albert Yang Moto? Distrik 18. Oh, berarti harga segitu udah ada kalanya di YouTube itu ada namanya copyright. Nah kalau saya biasanya bisa jual video. Karena kan berarti ini udah sama loyaltinya ya. Sudah. Harga segitu udah sama owning ya. Jadi itu udah milik kalian. Sama Ko Albert kalau misalkan kalian jual di Shutterstock pun nggak masalah. Ya, berarti kan kalian bisa bayar Ko Albertnya pakai jualan di Shutterstock. Lumayan kan ya. Oke, jadi cukup segitu aja. Makasih banyak saya Andika dan Ko Albert. Mungkin ada tips-tips lagi? Cukup? Cukup Segitu aja. harus banyak belajar. Harus banyak belajar ya. Jadi kemarin itu kalau saya kan video, terus moto produk ini emang Beda. tasteless. Jadi kayak dilihat pun kayak kurang nggak mau minum dan nggak mau makan lah. Nah, kalau tadi kita lihat previewnya udah bagus. Jadi kayak dokter ya berarti ya. Dokter kan ada spesialis gigi, spesialis urat. Nah, fotografi itu juga ada spesialnya. Ada spesialis foto produk sama spesialis foto apa naked. Ada nggak itu? Nggak ada ya. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya Andika Setia Budi. Makasih banyak. Bye bye.